أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat yang saya muliakan, kewajiban kita kepada Allah yang paling besar adalah senantiasa mensyukuri segala nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat yang tak terhitung dan tidak ada seorang hamba pun mampu menghitung jumlah bilangannya. Dan bahkan manusia ini dengan nikmat yang selalu dia rasakan, dia lupa bahwa itu nikmat Allah, sekaligus lupa mengucapkan Alhamdulillah atas nikmat itu sendiri. Nikmat yang senantiasa kita rasakan sampai saat detik ini adalah nikmat bisa bernafas. Kapan seseorang itu baru merasakan nikmat nafas itu? Kalau sesak nafas. Menangkah sesak nafas baru tinggal lagi beberapa kali, baru susah ya Allah ya Rahman ya Rahim, dia bermohon kepada Allah. Ketika saat-saat seperti ini dia mudah bernafas, lega bernafas, bahkan satu Alhamdulillah 24 jam yang dia lalui kadang dia terucapkan. Maka oleh karenanya kita bisa merenungkan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betapa banyak kelalaian kita daripada mensyukuri Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama mengatakan orang yang lalai itu adalah orang yang ketika pagi hari dia masuki, yang dia pikirkan apa yang aku bisa kerjakan, program-program perencanaan dia saja yang dia ingin lakukan. Sedangkan orang yang cerdas, al-aqil, adalah orang yang dia melihat apa yang telah Allah buat untuk dia, apa yang Allah berikan untuk dia, apa yang telah Allah sajikan untuk dia, apa yang telah Allah mudahkan untuk dia, baik perkara urusan dunianya, terlebih urusan akhiratnya. Hadirin berbahagia, oleh karenanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan kewajiban yang bisa dibuktikan oleh hamba dalam bentuk ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena takwa ini adalah hakikat para orang yang dalam dirinya memang orang-orang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena takwa itu sendiri adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertakwa menjalankan perintah Allah, itulah dia mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Banyak manusia yang dia mengira syukur itu cukup dengan ucapan Alhamdulillah. Dalam waktu yang sama dia tidak bertakwa kepada Allah. Contohnya apa? Dia diberikan nikmat oleh Allah, dia katakan Alhamdulillah. Di waktu yang sama dia tidak salat, bahkan sudah berpuluh-puluh hari, berpuluh-puluh tahun sepanjang hidupnya. Hadirin berbahagia, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kita dalam Al-Quran bimbingan hidup, bagaimana hidup orang bertakwa? Allah sebutkan dalam awal Al-Baqarah, untuk mudah kita merenungkannya adalah Allah mengatakan tentang Al-Quran, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin. Tentu orang-orang yang beriman, bertakwa, sedikit pun tidak ada keraguan apapun yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dan apapun disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah jadikan Al-Quran itu hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Maka orang bertakwa tidak mengambil petunjuk yang lain, tidak mengambil petunjuk dari arah lain. Dia akan ingin petunjuk, mengambil petunjuk dari Al-Quranul Karim. Karena itulah buku panduan hidupnya, hudan lil muttaqin. Kalau ada orang enggak mengambil petunjuk dari Al-Quran, berarti ada permasalahan dengan ketakwaannya. Permasalahan dengan ketakwaan berarti ada masalah dengan hatinya.
Karena at-taqwa bersumber dari hati dan terbukti dari amalan dan ucapan lisan dan kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri orang bertakwa, beriman kepada ghaib. Karena akal manusia ini terbatas. Enggak usah jauh-jauh. Bukan perkara ghaib, kita bicarakan alam-alam lain dulu yang berubah di alam nyata. Namun ghaib tidak terlihat oleh mata dia di dunia, itu pun kadang dia tidak bisa menentukan bagaimana bentuknya, bagaimana hebatnya, bagaimana mantapnya. Misalnya orang yang tinggal di sini, kita bicarakan sesuatu yang ada di sebuah negara lain. Orang di negara sana tidak ghaib, nampak. Tapi bagi kita di sini tidak nampak. Ya? Maka orang kita bisa berpikir bagaimana dan sebagainya. Tapi karena semua orang mengatakan itu, iya memang ada. Bahkan kita misalnya dikatakan oleh orang, ada sebuah negara yang bernama misalnya apa kita katakan, negara bagian Rusia, Azerbaijan, Kazakhstan dan sebagainya. Kita tidak pernah ke sana. Hatta pada jauh. Baik-baik nah, di mana negara? Mana? Pakon dapat. Padahal gaib yang pernah manusia. Maka bagaimana yang mengkhabarkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengkhabarkan perkara-perkara yang gaib, perkara keimanan, bahkan perkara hari akhirat. Hadirin berbahagia. Maka orang-orang beriman itu dia menjadi suatu hal yang tak terpisahkan dengan ketakwaan. Maka makin bagus keimanan seseorang hamba, makin kau iman, makin bertakwa. Oleh karenanya Allah senantiasa menyuruh orang beriman untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam banyak ayat, ragam surat, di surat dan ayat-ayat yang berbeda-beda dalam Al-Quran Al-Karim. Hadirin berbahagia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwasanya ciri orang bertakwa itu menegakkan salat, bukan bergerak-gerak, menggerak-gerakkan badan dalam melaksanakannya. Bukan hanya itu, tapi wa yuqimunas shalah. Allah tidak mengatakan yaf'alunas shalah. Tidak Allah sebutkan kalimat itu, tapi Allah wa yuqimunas shalah. Nyawa kita ni Aceh takut pudang semayang, pudang salat. Jadi idam nawurun hana idam semayang lawan ini. Orang seorang guru mengatakan tentang evaluasi muridnya, si fulan kaidam semayang, kaidam salat. Artinya dia sudah memang salat sudah menjadi kebutuhan hidupnya. Dia melaksanakan dengan sebenarnya rukun syarat semua itu lengkap. Dia melakukan dengan khusyuknya, berusaha untuk memperbaiki salatnya. Karena hadirin berbahagia, tidak ada tugas utama kita yang paling penting setiap harinya apa? Melainkan memperbaiki keislaman kita. Memperbaiki keislaman dimulai dari memperbaiki syahadat tauhid kita, memperbaiki salat kita. Kalau kita punya rumah, kita sibuk memperbaiki rumah. Orang di sini, orang di sana, punya kendaraan, kurang sedikit, kita bebankan. Kenapa agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, salat sebagai ibadah kewajiban setiap hari kita, tidak pernah kita berpikir kadang untuk memperbaiki agar makin lama salat kita makin bagus. Ini masalah penting. Maka wa yuqimunas shalah, ciri orang bertakwa itu sentiasa berpikir salatnya makin lama makin baik. Kan lagi baru imam lumayan, lagi baru imam salat, kan kemarin aja. Padahal lauk nasi di rumah aja nggak mau kayak kemarin. Mesti barang ke masjid, barang ada bangkunya lumayan lebih. Bahkan urusan perut, itanya ada tem lagi tuan. Bahkan urusan hati, urusan selamanya, udah tentunya, udah urusan akhirat, tapi kita lagi gitu. Nah, maka penting makna wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ciri orang berakal tadi, dia lihat apa yang telah Allah berikan untuk dia, sehingga dia pun melihat apa yang bisa dilakukan untuk manfaat dirinya dan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala
tidak pernah mengubah jumlah persentase zakat berapa dari awal diwajibkan sampai hari kiamat. Nggak ada berubah, nggak ada berubah, tetap segitu-gitu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hadirin berbahagia, oleh karenanya di antara banyak ciri orang bertakwa yang perlu kita ingat dalam diri kita adalah perkara sehari-hari, yaitu memperbaiki sholat kita. Karena ciri orang bertakwa bisa dilihat pada sholatnya. Karena itulah hakikatnya orang beriman. Bahkan bukan hanya pada sholatnya dia saja, dia melihat sholatnya di mana. Misalnya sholat yang fardu, karena Allah mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menekankan tentang sholat berjamaah. Ya, bahkan Allah menyebutkan innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Ciri orang yang memakmurkan masjid itu sebenarnya ciri orang beriman. Ciri orang beriman adalah memakmurkan masjid. Maka di mana-mana sepanjang sejarah hidup perjuangan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat, Islam itu yang diusahakan oleh orang yang benci pada Islam dan syariat Islam, yang benci kepada agama Allah, apa yang dia usahakan? Menghalangi manusia daripada masjid, menjauhkan manusia daripada masjid. Memang demikian, karena memang paketnya orang beriman, hatinya terikat dengan masjid. Dan orang beriman ketika bangun masjid tahu tujuannya, bukan untuk sholat Jumat, tapi untuk sholat berjamaah. Seluruh dunia kita pergi, orang tahu kalau kita akan untuk apa bangun masjid? Untuk sholat. Sholat apa? Berjamaah. Andaikan masjid untuk sholat hari raya, maka sungguh Rasulullah telah mencontohkan dia sejak awal. Sholat hari raya itu nggak mesti di masjid, di lapangan, sehingga disuruh perempuan-perempuan yang haid pun boleh hadir ke lapangan untuk menghadiri pelaksanaan Aidul Fitri dan Idul Adha. Ya. Oleh karenanya kita harus lihat kembali apa yang sedang kita bangun, apa yang telah Allah berikan nikmat kepada kita untuk kita mensyukurinya. Apakah hari ini dengan nikmat masjid yang ada di negeri kita, yang ada di kampung kita, yang ada di wilayah kita, alhamdulillah nikmat di Indonesia ini masjid di mana-mana. Enggak susah kita cari, suara azan terdengar di mana-mana. Jin sango, jin pelosok. Nikmat apa yang kita dustakan? Betahkah kita datang ke suatu negeri yang mana untuk mencari suara azan saja sulit? Hana urut berat. Subhanallah. Maka syukur kita kepada Allah adalah melihat yang hari ini Allah berikan kita nikmat ada tempat ibadah. Mudah-mudahan kita bisa menegakkan salat untuk wujudkan lambang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, bekal terbaik dan modal terbaik yang menjadikan manusia itu dan lingkungannya, sosialnya baik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah memberikan cash sebelum di akhirat. Di dunia pun Allah nampakkan keberkahan hidup orang bertakwa sebelum dia memasuki alam akhirat nanti. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li syanihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu